Gerakan DITI di Indonesia. Gerakan DITI terjadi di 5 daerah di Indonesia. Pertama di Jawa Barat pada 7 Agustus 1947, kedua di Jawa Tengah pada 23 Agustus 1949, dan ketiga Sulawesi Selatan tahun 1950, keempat Kalimantan Selatan tahun 1950, dan yang kelima di Aceh pada 20 September 1953. Oke, mari kita simak kronologi dan sejarah DITI di Indonesia. Yang pertama ada gerakan DITI di Jawa Barat. Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo. Pada masa pergerakan nasional, Kartosoewirjo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang cukup disegani. Selama pendudukan Jepang, Kartosoewirjo menjadi anggota Masyumi, bahkan ia terpilih sebagai Komisaris Jawa Barat merangkap Sekretaris 1. Dalam kehidupannya, Kartosoewirjo mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kartosoewirjo mendirikan sebuah pesantren di Malangbong, Garut, yaitu Pesantren Sufah. Pesantren Sufah selain menjadi tempat menimba ilmu keagamaan, juga dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Hizbullah dan Sabilillah. Dengan pengaruhnya, Kartosoewirjo berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari Pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII. Dengan demikian, kedudukan Kartosoewirjo semakin kuat. Sejalan dengan hal itu, pada 1948 pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini kemudian dianggap Kartosoewirjo sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah Republik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Bersama kurang lebih 2.000 pengikutnya yang terdiri atas Laskar Hizbullah dan Sabilillah, Kartosoewirjo menolak hijrah dan mulai merintis gerakan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Atas gerakan itu, pemerintah Republik Indonesia berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai, dengan cara membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Nasir. Namun komite ini tidak berhasil merangkul kembali Kartosoewirjo ke pangkuan RI. Oleh karena itu, pada 27 Agustus 1949, pemerintah secara resmi melakukan operasi penumpasan gerombolan DITI yang disebut dengan Operasi Baratayuda. Selanjutnya yang kedua adalah gerakan DITI di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pemberontakan DITI dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfudz Abdurrahman. Amir Fattah ialah seorang komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Pada 23 Agustus 1949, setelah mendapatkan pengikut, Amir Fattah kemudian memproklamasikan diri untuk bergabung dengan DITI di Desa Pangarasan, Tegal. Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Selain itu, di Kebumen muncul pemberontakan DITI yang dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Somalangu. Kedua gerakan ini bergabung dengan DITI Jawa Barat pimpinan Kartosoewirjo. Pemberontakan di Jawa Tengah ini menjadi semakin kuat setelah Batalion 642 pada Desember 1951 membelot dan menggabungkan diri dengan DITI di daerah Kudus dan Magelang. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah Republik Indonesia membentuk pasukan khusus yang disebut dengan Banteng Riders. Pasukan Riders ini melakukan serangkaian operasi kilat penumpasan DITI, yaitu Operasi Gerakan Banteng Negara atau OGBN di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini. Kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Muhammad Bahrun dan selanjutnya dipegang oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Berkat operasi tersebut, pemberontakan DITI di Jawa Tengah dapat ditumpas pada 1954. Adapun untuk mengatasi pembelotan Batalion 642, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Lalu yang ketiga adalah gerakan DITI di Sulawesi Selatan. Pada 1950 terjadi peristiwa pemberontakan besar di Sulawesi Selatan yang disebut Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITI. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar.
yang memimpin Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. KGSS adalah kelompok gerilyawan di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan berlangsung sejak 1950 hingga 1965. Kahar Muzakar membagi aksi pemberontakan ke dalam dua periode, yakni 1950 hingga 1952 dan 1953 hingga 1965. Lantas apakah penyebab terjadinya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan yang terjadi pada tahun 1951 di bawah pimpinan Kahar Muzakar? Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakar merupakan akibat perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan Kahar Muzakar berkaitan dengan reorganisasi APRIS atau TNI. Sebagai pemimpin KGSS, Kahar Muzakar pada awalnya menyarankan seluruh anggotanya untuk mendaftar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Namun langkah itu berujung pada kekecewaan karena banyak anggota KGSS yang ditolak menjadi anggota APRIS setelah dianggap tidak memenuhi syarat. Tidak puas dengan kebijakan reorganisasi APRIS atau TNI, Kahar Muzakar melancarkan aksi pemberontakan. Aksi pertama terjadi pada 1950 hingga 1952, sementara pemberontakan kedua berlangsung sejak 1953 hingga 1965. Pada pemberontakan pertama, Kahar Muzakar bersama kelompoknya menerapkan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Selain itu, ia juga mengumpulkan massa untuk melakukan pemberontakan tahap kedua yang beralih menggunakan ideologi Islam atau yang disebut Revolusi Islam. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya merupakan bagian dari negara Islam Indonesia. Untuk menindaklanjuti aksi pemberontakan itu, pemerintah pusat mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Operasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menumpas pemberontakan DITI Sulawesi Selatan adalah Operasi Baratayuda. Butuh waktu lama bagi Operasi Baratayuda untuk menyelesaikan pemberontakan DITI, yakni sekitar 12 tahun. Pada akhirnya Kahar Muzakar berhasil ditembak mati yang menandai akhir pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah gerakan DITI di Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar adalah Letnan II Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang memimpin aksi pemberontakan di Kalimantan Selatan pada 1950. Pemberontakan ini lebih dikenal dengan sebutan Darul Islam Tentara Indonesia atau DITI. Dalam pemberontakan ini, Ibnu Hajar bersama DITI menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan menimbulkan kekacauan. Pada akhirnya pasukan DITI berhasil ditumpas. Kemudian Ibnu Hajar divonis hukuman mati pada 11 Maret 1965. Ibnu Hajar meninggal dunia pada 22 Maret 1965 di usia 44 tahun. Pada penghujung 1949, pemerintah sedang melakukan program reorganisasi terhadap divisi-divisi TNI termasuk ALRI 4. Dalam program ini, setiap anggota yang dianggap kurang memenuhi syarat untuk bergabung ke dalam TNI akan diberhentikan. Ibnu Hajar merasa kecewa dengan kebijakan baru ini. Ia kemudian mencari massa untuk melakukan pemberontakan yang dikenal dengan nama DITI. Ia bersama 60 anggotanya membentuk sebuah kekuatan yang bernama Kesatuan Rakyat yang tertindas. Setelah itu Ibnu Hajar dan pasukannya melancarkan serangan pertama ke pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan pada Maret 1950. Lalu pada Oktober 1950, Ibnu Hajar kembali melakukan berbagai tindakan pengacauan di sana. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus ikut turun tangan menghadapi aksi pemberontakan Ibnu Hajar. Awalnya pemerintah masih bersikap baik setelah Ibnu Hajar memilih menyerahkan diri. Bahkan ia diterima untuk kembali bergabung ke dalam APRIS. Akan tetapi Ibnu Hajar justru kembali membelot setelah mendapat persenjataan lengkap. Ia melarikan diri dan melanjutkan pemberontakannya. Alhasil pemerintah memutuskan mengambil tindakan tegas dengan mengempur pasukan Ibnu Hajar. Operasi Delima dilakukan selama 15 hari dan menewaskan beberapa anggota DITI Kalimantan Selatan. Setelah itu, TNI membentuk Operasi Segitiga pada 10 Maret 1960. Terakhir, TNI membentuk Operasi Riko, yaitu sebuah operasi militer sebagai reaksi atas persembunyian Ibnu Hajar di dalam hutan. Operasi Riko pun membuat pasukan Ibnu Hajar harus mundur kembali ke selatan. Puncaknya pada Juli 1963, Ibnu Hajar menyerahkan diri karena dijanjikan akan diberi pengampunan. Penangkapan Ibnu Hajar baru dilakukan secara resmi pada September 1963. Ia sempat ditahan selama 2 tahun sebelum diterbangkan ke Jakarta pada 11 Maret 1965 untuk menjalani proses pengadilan di Mahkamah Militer. Pengadilan pun memutuskan memberi vonis hukuman mati untuk Ibnu Hajar. Ibnu Hajar meninggal dunia pada 22 Maret 1965. Yang terakhir ada gerakan DITI Aceh. Pada tanggal 20 September 1953 telah terjadi pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere.
Daud Bara merupakan seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa Perang Agresi Militer Berantas I. Pemberontakan DITI di Aceh diawali dengan adanya pernyataan proklamasi terkait berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di bawah Imam Besar Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Alasan mendasar yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Aceh yaitu kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh. Waktu itu Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peleburan dianggap mengabaikan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Kekesalan Daud Bara semakin membara karena pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Karena merasa dibohongi, Daud pun memantapkan diri untuk melakukan pemberontakan dengan menyatakan bahwa dirinya bergabung dengan DITI yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Saat itu Kartosuwiryo sudah mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 sehingga Daud semakin yakin untuk melakukan perlawanan. Perlawanan yang digerakkan oleh Daud ini menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh. Melihat hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Mereka segera mengambil tindakan untuk menghentikan pemberontakan DITI di Aceh. Pemerintah pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaian pemberontakan tersebut, yaitu dengan upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menyelenggarakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka, sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk bercengkrama dengan Daud Bara. Setelah melewati proses yang cukup panjang, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. Pada tanggal 18-22 Desember 1962 digelar upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA di Aceh sebagai tanda perdamaian. Pemberontakan DITI di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Cukup sekian penjelasan gerakan DITI di Indonesia. Buah rambutan dimakan si Dimi. Cukup sekian dan terima kasih.